Juara dunia dalam mixed martial arts itu telah berdiri di puncak tanpa tandingan. Tak ada lagi lawan yang tersisa. Tak ada lagi pembuktian yang perlu dilakukan oleh Kim Jin-ho. Hidupnya terasa hampa di tengah kejayaan yang sempurna, sampai sebuah sambaran petir mengoyak langit dan dalam sekejap mengubah segalanya. Kim Jin-ho terbangun bukan lagi sebagai petarung, melainkan sebagai seorang penyihir di dunia permainan favoritnya sendiri. Tak ada yang pernah menanyakan keinginannya, namun ia memang pernah menghabiskan malam-malam panjang menekuni permainan itu. Dunia sihir yang megah, keluarga terpandang yang kuat, segalanya tampak sempurna. Kecuali satu hal yang menjadi ironi terbesar dalam hidup barunya. Kim Jin-ho tidak memiliki mana sama sekali. Saat semua orang melantunkan mantra dan mengendalikan kekuatan gaib, Kim Jin-ho hanya mengandalkan tinju dan tubuhnya. Namun kali ini, kebosanan yang dulu menghantuinya lenyap. Di dunia di mana sihir dan pedang saling bersaing, keberadaan seorang jenius yang bertarung dengan cara seperti itu terasa mustahil untuk diterima akal. 1000 tahun sebelum semua itu, dunia pernah diguncang oleh perang melawan iblis. Pada suatu hari yang kelam, makhluk-makhluk mengerikan melintasi perbatasan dan menyerang umat manusia tanpa peringatan. Langit dipenuhi lingkaran sihir yang bercahaya, kilatan energi bertebaran di udara, dan tanah dipenuhi jeritan serta kehancuran. Demi bertahan hidup, manusia tidak punya pilihan selain bertarung tanpa henti. Perang itu terasa tak berujung. Bumi terselimuti darah, dan di bawah gempuran brutal para monster, manusia yang tersisa perlahan mundur. Makhluk-makhluk itu memiliki mulut raksasa penuh taring tajam, menyerang tanpa belas kasihan, hingga pada saat paling genting, seorang penyihir muncul di medan perang. Ia datang menunggangi naga hitam, memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat hingga mampu menghancurkan para monster satu persatu. Ketakutan akan kekuatan tersebut membuat para iblis melarikan diri. Manusia memuja sosok itu sebagai pahlawan mereka, namun kemenangan itu dibayar mahal. Sang penyihir tewas, tergeletak tak bergerak di tanah, tenggelam dalam darahnya sendiri tepat setelah perang dimenangkan. Kematian yang datang secara tak terduga itu meninggalkan legenda tentang sosok terpilih. Seseorang yang tergoda oleh kekuatan namun tidak pernah tunduk padanya, seseorang yang hingga kini masih dinantikan kehadirannya. Bertahun-tahun kemudian, di dunia modern, sekelompok pria di dalam kereta bawah tanah menatap layar ponsel mereka, menyaksikan siaran langsung pertandingan besar. Suara penyiar menggema penuh semangat, menyapa para penonton dan mengumumkan bahwa pertarungan utama hari itu, pertarungan ke-17 untuk gelar juara dunia, akan segera dimulai. Suasana memanas, ruangan penuh penonton yang menanti dengan tegang. Penyiar mengumumkan para petarung telah memasuki arena. Patrick berdiri di sudut biru, namun sorakan yang ia terima bukanlah dukungan, melainkan teriakan kebencian yang menginginkan kekalahannya. Di sisi lain, sudut merah dipenuhi gemuruh nama Kim Jin-ho, petarung yang telah memenangkan 37 dari 37 pertandingan, sang juara dunia dengan persentase kemenangan melalui knockout yang mengerikan. Tubuhnya penuh otot, auranya memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Dalam wawancara sebelum pertandingan, Patrick menyampaikan analisisnya bahwa dalam pertarungan terakhir, Kim Jin-ho tidak menggunakan kakinya sama sekali, sehingga ia menduga ada cedera tersembunyi. Ia berniat memanfaatkan kelemahan itu. Usia Kim Jin-ho yang telah melewati 40 tahun semakin memperkuat keyakinan bahwa jika benar kakinya bermasalah, maka hari itu bisa menjadi momen lahirnya juara baru. Namun, begitu pertarungan dimulai, rasa sakit dan tekanan langsung menyelimuti arena. Kedua rival itu saling berhadapan, dan Patrick mulai merasakan ketakutan luar biasa terhadap aura mengerikan yang dipancarkan Kim Jin-ho. Ia tahu itu wajar bagi seorang juara, tetapi ia tetap mencoba fokus pada rencananya. Saat ia melihat celah untuk menyerang kaki, ia langsung bergerak tanpa ragu. Penyiar berseru bahwa Patrick melancarkan serangan mendadak, dan pertarungan pun benar-benar dimulai. Dalam benak Kim Jin-ho, ia merasa heran bagaimana lawannya berani menantangnya dengan kondisi kaki yang dianggap lemah. Kesombongan itu harus dihentikan. Dalam sekejap, Patrick menyerang dengan niat membunuh, mengincar kaki Kim Jin-ho, namun hasilnya justru berbalik arah. Dalam satu momen cepat, Kim Jin-ho membalas dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Patrick terpental dan jatuh telentang, tak bergerak. Penyiar berteriak bahwa Patrick tidak mampu bangkit. Ronde pertama berakhir dengan knockout mutlak. Darah mengalir dari hidung Patrick, tubuhnya tak lagi merespons.
Kim Jin Ho berbalik dengan tenang dan menyampaikan bahwa kini lawannya pasti mengerti alasan ia tidak menggunakan kakinya. Setelah semuanya usai, Kim Jin Ho berada di ruang ganti, mengenakan pakaiannya dalam diam sebelum meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Seorang rekannya kebingungan dan menanyakan kemana ia pergi, mengingat para reporter sedang menunggu wawancara darinya. Kim Jin Ho hanya menyuruhnya menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Rekannya bersikeras bahwa Kim Jin Ho seharusnya yang menjawab karena ia memiliki begitu banyak penggemar. Namun, Kim Jin Ho tetap berjalan pergi, mengenakan tudungnya, dan hanya berpesan agar rekannya menghubunginya saat pertandingan berikutnya tiba. Pria itu memegang kepalanya frustasi, menyarankan agar setidaknya Kim Jin Ho pergi dengan mobil karena cuaca di luar sangat buruk. Seakan langit pun ikut mencerminkan perubahan besar yang akan segera datang dalam hidup sang juara. Kim Jin Ho menjawab dengan santai bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan lalu lintas sedang macet, sehingga ia lebih memilih berlari pulang daripada terjebak di jalan. Ucapan itu membuat sang pelatih terdiam membeku. Matanya melebar penuh keterkejutan saat menyadari keputusan yang benar-benar di luar nalar tersebut. Tanpa menunggu reaksi lebih jauh, Kim Jin Ho menutup pintu di belakangnya dan pergi begitu saja. Sang pelatih yang masih terpaku akhirnya berteriak kesal, menyebut Jin Ho sebagai orang gila karena rumahnya berjarak 30 km dan mustahil ditempuh hanya dengan berlari. Namun belum sempat ia menenangkan diri, para reporter langsung mengerubunginya, menyodorkan mikrofon dan mendesaknya untuk menjelaskan keberadaan Kim Jin Ho, serta meminta komentar tentang pertandingan hari itu. Sang pelatih yang sudah kehilangan kesabaran menjawab dengan nada marah bahwa petarungnya telah pergi, sementara para wartawan terus mencecarnya dengan pertanyaan tentang konferensi pers hingga dugaan apakah cedera kaki Kim Jin Ho hanyalah strategi yang direncanakan. Ia hanya bisa menghela napas panjang, kebingungan mencari jawaban yang masuk akal di tengah tekanan yang semakin menyesakkan. Di sisi lain, Kim Jin Ho melangkah keluar ke udara malam yang dingin, pikirannya kembali pada pertarungan yang baru saja terjadi. Ia mengingat suara penyiar yang menggema menyebut divisi kelas ringan, serta bagaimana pertandingan itu berakhir dengan knockout yang nyaris tanpa perlawanan berarti. Ada sedikit rasa iba yang terlintas di hatinya terhadap Patrick, namun jauh di dalam dirinya, ia sadar bahwa sepanjang sisa kariernya, ia mungkin tak akan lagi menemukan lawan yang benar-benar mampu membangkitkan semangat bertarungnya. Ia merenungkan rumor tentang cedera kakinya dan menyadari bahwa semua itu hanyalah batasan yang ia ciptakan sendiri. Setelah beberapa waktu, Kim Jin Ho tiba di sebuah gedung bertingkat tinggi, memasuki lobi dengan langkah tenang, lalu naik hingga lantai 34 menuju apartemennya. Di depan pintu, tumpukan kantong hadiah telah menggunung, membuatnya kesal karena ia sudah berkali-kali melarang orang meninggalkan barang-barang seperti itu. Dengan rasa jengkel yang belum sepenuhnya mereda, ia masuk ke dalam apartemen luas dan mewah miliknya. Kim Jin Ho segera membersihkan diri, mandi, mencuci rambut, lalu melempar handuk sembarangan seolah melepaskan sisa-sisa kelelahan dari tubuhnya. Setelah itu, ia duduk di depan meja komputer dengan ekspresi yang perlahan berubah menjadi penuh antusiasme, seolah akhirnya menemukan sesuatu yang mampu mengisi kekosongan dalam dirinya. Sistem permainan menyambutnya dengan judul Last Saber, sebuah permainan konsol yang terkenal sangat sulit hingga banyak pemain, bahkan di negara asalnya, memilih menyerah. Namun bagi Jin Ho, permainan itu telah menjadi bagian dari hidupnya selama 10 tahun terakhir. Di tengah rutinitas latihan keras dan pertarungan melawan lawan-lawan terkuat, ia telah lama mengalami kejenuhan, dan hanya di dunia permainan inilah ia kembali merasakan gairah kompetisi yang sesungguhnya. Dengan senyum tipis, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah kali ini ia akan gagal lagi. Saat permainan dimulai, ia langsung tenggelam dalam pertarungan sengit melawan Raja Iblis. Suara dalam dirinya memerintahkan untuk menyerang tanpa ragu, sementara di langit dalam permainan kilat dan guntur menyambar dengan dahsyat. Jin Ho menundukkan pandangannya, fokus sepenuhnya pada lawan yang berdiri di hadapannya. Ia sempat merasa ragu, bertanya, apakah ia benar-benar akan kalah dengan cara seperti ini, mengingat kesehatan karakternya telah mencapai titik nol. Namun, di detik kritis itu, karakternya berhasil menangkis serangan pedang musuh, memaksakan peluang terakhir yang nyaris mustahil. Kim Jin Ho berusaha memahami situasi, mencoba membaca pola serangan yang tiba-tiba terasa berbeda, sementara cahaya-cahaya terang memancar dari setiap benturan senjata di layar. Dalam kemarahan yang tertahan, karakter yang ia kendalikan terus bertarung,
menggertakkan gigi dan melancarkan serangan demi serangan. Ia mulai menyadari sesuatu yang aneh, seolah lawannya menjadi lebih mudah ditebak dari biasanya. Serangan demi serangan berhasil ia hindari dan balas dengan presisi yang sempurna. Di hadapannya, makhluk sihir raksasa muncul, mengaum dan membuka rahangnya yang mengerikan, namun Jinho tetap tenang. Dengan keyakinan penuh, ia mengarahkan karakternya untuk menyerang tanpa ragu. Ironisnya, meskipun ia memulai pertarungan dengan keinginan kuat untuk menang, di saat yang sama ia merasakan ketakutan akan kemenangan itu sendiri, seolah kemenangan akan kembali membawa kehampaan yang sama seperti di dunia nyata. Ia terus mendorong dirinya, memberi semangat pada karakter yang ia kendalikan, menyerang tanpa celah, hingga akhirnya serangan penentu berhasil mengenai Raja Iblis. Sistem permainan mengumumkan kemenangan tersebut, menyatakan bahwa Raja Iblis Izar telah dikalahkan dan gelar penyelamat terakhir telah diraih. Ucapan terima kasih atas permainan itu terasa hampa di telinganya. Kim Jinho mengernyit, menyadari bahwa kini ia telah menjadi juara di dua dunia sekaligus, namun perasaan kosong itu justru semakin dalam. Dalam luapan frustrasi, ia menghantamkan mouse ke layar monitor hingga pecah berkeping-keping. Bergumam kesal tentang siapa lagi yang bisa ia lawan sekarang. Ia bahkan sempat melontarkan pikiran absurd tentang bertarung melawan beruang coklat hanya untuk merasakan tantangan lagi. Namun ia sendiri tahu bahwa itu tak akan mengubah apapun. Di tengah keheningan yang menyelimuti apartemennya, tiba-tiba kilatan cahaya terang membelah langit di luar jendela. Kim Jinho menoleh dengan terkejut saat sambaran petir yang luar biasa kuat menyinari seluruh cakrawala, lalu menghantam tepat ke arah bangunan tempat tinggalnya. Percikan cahaya yang menyilaukan menerpa rumah dan jendelanya, seolah pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertarungan biasa akan segera mengubah nasibnya sekali lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, Kim Jinho akhirnya terbangun dengan kesadaran yang masih kabur. Kepalanya terasa berputar hebat, seolah dunia berputar tanpa kendali, sementara tubuhnya memanas seperti terbakar dari dalam. Di tengah kebingungan itu, Kim Jinho merasakan tetesan hujan jatuh mengenai tubuhnya, dingin namun nyata, membuatnya bertanya-tanya sejak kapan ia berada di luar ruangan. Kakinya melangkah tanpa arah, menginjak genangan air yang tercipta dari hujan deras, sementara suara seseorang terdengar berteriak memanggilnya untuk segera bangun agar mereka bisa pergi bersama. Di saat itulah seorang pria tiba-tiba mencengkram bahu Kim Jinho dengan kasar dan berteriak menyebut angka 218. Jinho menoleh dengan tatapan kosong dan pria itu, yang ternyata adalah Ryu, mengeluh bahwa ia sudah memanggilnya sejak lama dan bertanya apa yang sebenarnya sedang ia lakukan di tempat itu, menegaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk hanya berdiri diam karena mereka harus segera pergi kapan saja. Jinho, yang masih belum memahami situasi, kembali bertanya siapa dirinya, dan saat itu pandangannya jatuh pada angka yang tertera di jaketnya sendiri, 172. Mulut Kim Jinho terbuka lebar karena terkejut, dan ia kembali bertanya dengan suara gemetar tentang di mana sebenarnya ia berada. Pada saat yang sama, banyak orang lain dengan jaket oranye yang sama berlari menuju gerbang besar di tengah hujan yang terus mengguyur tanpa henti. Kim Jinho tidak mampu memahami semua ini, namun sebuah simbol yang ia lihat terasa begitu familiar, seolah pernah ia lihat sebelumnya. Tatapannya kemudian tertuju pada sebuah bendera yang berkibar keras diterpa angin kencang. Ryu mendekat dengan tergesa dan berteriak menyuruh Kim Jinho bersiap. Mempertanyakan apakah ia benar-benar ingin membusuk di tempat itu selamanya, sambil mengatakan bahwa mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk melarikan diri dari neraka yang terus berulang ini. Jinho menatap Ryu dengan kebingungan yang semakin dalam, mempertanyakan bagaimana mungkin tempat ini disebut sebagai sesuatu yang seperti itu. Kata-kata yang ia dengar membuatnya terdiam, tubuhnya kaku sejenak seolah otaknya menolak menerima kenyataan. Saat kesadaran mulai menyusup dan ia mulai memahami tempat apa ini sebenarnya, tubuh Kim Jinho melemah hingga hampir terjatuh ke tanah. Namun Ryu dengan cepat menangkapnya dan berteriak agar ia segera bergerak dan tidak membuang waktu. Dalam benaknya, Jinho dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apakah semua ini hanya mimpi semata? Sementara itu, sekelompok orang mulai menarik gerbang besar menggunakan tali, bekerja sama dengan putus asa, dan mereka tampak hampir berhasil. Di tengah kekacauan itu, Kim Jinho terus berpikir bahwa ini tidak terasa seperti mimpi sama sekali. Semuanya terlalu nyata, terlalu jelas, seolah ia benar-benar berada di dalam permainan yang selama ini ia mainkan.
Dan lebih buruk lagi, ia kini hanyalah seorang tahanan di dalamnya. Ryu kembali menarik tangan Jinho dengan paksa, berteriak agar mereka berlari lebih cepat, mendesaknya untuk bergerak tanpa ragu. Meskipun keraguan masih memenuhi pikirannya, Kim Jinho tahu satu hal yang pasti, ia harus keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, mengepalkan tangan dengan kuat seolah menyadari sesuatu. Ryu yang melihat itu langsung berbalik dan berteriak marah, mempertanyakan apakah Kim Jinho sudah benar-benar kehilangan akal karena ini jelas bukan waktu yang tepat untuk berhenti. Namun Jinho kembali berbicara, mempertanyakan kejanggalan yang ia rasakan, karena hal seperti ini tidak mungkin terjadi begitu saja di kota ini, semuanya terasa terlalu mudah. Ryu berteriak bahwa semua ini terjadi karena Jenderal Clark tidak berada di tempat saat ini. Kim Jinho kembali bertanya tentang sosok itu, dan Ryu menjelaskan bahwa Jenderal Clark baru saja pergi, itulah sebabnya mereka memiliki kesempatan, dan ia mendesak Jinho untuk segera bersiap dan berlari lebih cepat. Namun di luar dugaan, Kim Jinho justru mencengkeram tudung jaket Ryu dan menyeretnya ke arah yang berlawanan. Ryu berteriak marah, tidak percaya dengan tindakan Kim Jinho yang terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Kim Jinho sendiri sadar bahwa jika semua ini benar, maka ia mulai memahami situasinya. Namun naluri yang muncul dari dalam dirinya, naluri seorang petarung, mengatakan dengan tegas bahwa ia sama sekali tidak boleh melewati gerbang itu. Ryu terus berteriak agar dilepaskan, memakinya dengan penuh amarah. Tepat pada saat itu, gerbang akhirnya terbuka dan kebebasan seolah terbentang di depan mata. Orang-orang berlari keluar dengan kecepatan penuh, satu demi satu, seakan tidak ada yang lebih penting selain melarikan diri dari tempat itu. Ryu kembali berteriak agar Kim Jinho melepaskannya, bersikeras bahwa ia juga harus keluar dari sana. Beberapa orang bahkan sudah bersorak kegirangan karena merasa berhasil melarikan diri. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat karena tiba-tiba semua orang membeku dan satu persatu tubuh mereka dihancurkan dengan brutal. Sosok tak terduga menerjang mereka, menyerang tanpa ampun, memotong tangan dan kaki para pelarian. Di tengah kekacauan berdarah itu, Jenderal Clark muncul dengan tawa dingin yang menggema, meneriakkan bahwa orang-orang tak berguna itu memang pantas mati, sambil memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh mereka semua tanpa sisa. Ryu yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu diliputi kebingungan dan ketakutan, mempertanyakan mengapa Jenderal Clark bertindak seperti itu. Kim Jinho dengan cepat menjawab bahwa ini jelas sebuah jebakan, mendesaknya untuk diam dan segera menjauh dari tempat itu. Sementara itu, banyak tahanan tewas di tempat, dan sebagian yang tersisa berbalik arah, berlari kembali dengan tangisan ketakutan yang menggema di bawah hujan yang tak kunjung berhenti. Seiring waktu berlalu, dinding benteng itu pun dipenuhi oleh darah para tahanan yang terbantai, menciptakan pemandangan yang mengerikan dan tak terlupakan. Di tengah hujan yang masih turun tanpa henti, Jenderal Clark berjalan di antara tubuh-tubuh yang bergelimpangan dengan ekspresi dingin tanpa belas kasihan, lalu memerintahkan para prajuritnya untuk mengumpulkan para tahanan yang tersisa dan membuat mereka berbaris rapi. Para prajurit menjawab dengan patuh, memerintahkan semua tahanan untuk berdiri tegak dan tidak bergerak sedikit pun. Di antara barisan itu berdirilah Kim Jinho dan Ryu, yang hanya bisa menundukkan kepala dan menatap lantai dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan putus asa. Ryu benar-benar diliputi kebingungan. Matanya menyapu tubuh-tubuh tak bernyawa yang berserakan di seluruh lapangan. Orang-orang yang sebelumnya ia kenal kini hanya menjadi mayat yang tergeletak tanpa arti. Rasa takut dan jijik bercampur menjadi satu hingga membuatnya tak mampu menahan diri. Ia muntah dengan hebat, bahkan hingga tangannya sendiri basah oleh muntahannya. Kim Jinho hanya bisa menatap dengan perasaan terpukul dan tak percaya. Hingga tiba-tiba seorang jenderal mendekati Ryu dan berteriak dengan suara keras bahwa ia sudah diperingatkan untuk tidak bergerak. Tanpa ampun, jenderal itu mencengkeram rambut Ryu dan mengguncangnya dengan kasar kesana kemari. Lalu dengan suara penuh ancaman, ia menyatakan bahwa siapapun yang berani bergerak akan langsung dibantai di tempat. Ryu menangis tanpa mampu menahan diri, dan Kim Jinho menyadari dengan getir bahwa bahkan pria muda pun tidak mendapatkan belas kasihan sedikit pun di tempat ini. Situasi terasa begitu tegang, seolah pembantaian baru bisa terjadi kapan saja, membuat Jinho sadar bahwa ia mungkin tidak punya pilihan selain bertarung jika ingin bertahan hidup. Di tengah tekanan itu,
Jenderal Clark berjalan mendekati Kim Jin-ho dan menatapnya dengan senyum tipis yang sulit ditebak, lalu mengatakan bahwa Kim Jin-ho beruntung, atau mungkin ia hanya tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Jin-ho kini benar-benar menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya adalah Jenderal Clark, pria yang dengan angkuh menyatakan bahwa semua penyihir hanyalah pengecut dan menjadi lawan mereka adalah sesuatu yang memalukan. Dengan nada merendahkan, Jenderal Clark menegaskan bahwa Kim Jin-ho akan menyesal karena tidak mati hari ini. Ia mendekatkan wajahnya dengan ekspresi menyeringai, lalu memanggilnya dengan nama arahan dan menyuruhnya untuk menunggu. Jin-ho tertegun, lalu tanpa sadar menatap bayangannya sendiri di genangan air, dan dengan kebingungan yang semakin dalam, ia menyadari bahwa nama dirinya di tubuh ini adalah arahan. Waktu pun berlalu, 1 minggu terlewati di kamp kerja paksa itu. Setiap hari hanya ada satu tugas yang sama, menyusun menara batu tanpa henti. Pekerjaan yang jelas tidak memiliki makna selain memaksa para tahanan bekerja sampai kelelahan. Setelah seminggu berada dalam tubuh ini, Kim Jin-ho mulai memahami sesuatu. Ia menatap kedua tangannya dan menyadari hal pertama yang begitu mencolok, tubuh ini sangat lemah. Tangannya gemetar, bahkan hanya untuk mengangkat satu batu saja, napasnya sudah tersengal-sengal. Ia memperkirakan usia tubuh ini sekitar 15 tahun. Hal kedua yang ia coba lakukan adalah menggunakan sihir saat malam hari ketika tidak ada yang melihat, namun usahanya selalu gagal. Hal ini terasa aneh baginya, karena arahan seharusnya berasal dari keluarga penyihir terkuat. Mengapa tubuh ini tidak bisa menggunakan sihir sama sekali? Atau mungkin justru itulah alasan mengapa ia dibuang ke tempat ini, sesuatu yang terdengar sangat mungkin dilakukan oleh keluarga arahan. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, Jenderal Clark kembali mengalihkan perhatian kepadanya dan berteriak bahwa sekarang ia harus memindahkan menara ke arah sebaliknya, mempertanyakan mengapa ia tampak gelisah dan memerintahkannya untuk bergerak lebih cepat. Kim Jin-ho mengambil sebuah batu dan pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi, seolah sebuah sistem dalam dirinya memberikan laporan tentang sinkronisasi. Karena jumlah data yang terlalu besar, proses sinkronisasi tertunda, dan progresnya kini berada di angka 78%. Ryu terpaku, tubuhnya gemetar oleh rasa takut, tidak tahu harus berbuat apa, sementara para anak buah pemimpin itu hanya bisa melongo tak percaya sebelum akhirnya berteriak memanggil pemimpin mereka. Di tengah kekacauan itu, sang pemimpin justru terlihat santai, bahkan sempat tersenyum sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Kim Jin-ho. Di sisi lain, Jin-ho sendiri merasa heran, karena tubuhnya seolah tidak merasakan apapun, membuatnya mempertanyakan betapa lemahnya tubuh yang ia miliki saat ini. Tanpa kesulitan, sang pemimpin meraih kerah Kim Jin-ho hanya dengan satu tangan, mengangkatnya tinggi ke udara, lalu mengayunkannya dan membantingnya ke dinding dengan kekuatan yang luar biasa. Benturan keras itu membuat Ryu kembali berteriak ketakutan. Sang pemimpin menatap dinding dengan bingung, seolah tidak percaya pada apa yang terjadi, lalu mencemooh bahwa tikus kecil seperti Jin-ho tidak akan bisa lari kemanapun, karena hari ini adalah akhir dari segalanya baginya. Tubuh Kim Jin-ho terkulai, pandangannya menunduk, tak mampu bergerak karena rasa sakit yang luar biasa, hingga tiba-tiba sebuah notifikasi dari sistem muncul dalam benaknya, menunjukkan bahwa sinkronisasi telah mencapai 100% dan kini telah sepenuhnya selesai. Perlahan, senyum tipis muncul di wajah Kim Jin-ho saat ia kembali menatap lawannya. Dalam sekejap, sinar-sinar mana magis bermunculan di sekitar tubuhnya, menyebar memenuhi ruangan dengan aura yang menekan. Ia mengepalkan tangannya, mendorong tubuhnya dari lantai, lalu menatap lawannya dengan ekspresi dingin yang mengintimidasi. Dengan gerakan terukur, ia merentangkan jari-jarinya, mengambil posisi bertarung khusus, dan dengan kedua tangan terkepal, ia menantang sang pemimpin untuk mendekat. Sang pemimpin tertawa keras, mendekat sambil meremehkan Kim Jin-ho, mengungkit bahwa ia bahkan telah diusir dari keluarganya sendiri, lalu mempertanyakan siapa sebenarnya dirinya sekarang. Ia menyuruh pemimpin berhenti berbicara omong kosong dan maju jika berani, atau mungkin ia hanya pengecut yang mulai gentar. Dengan nada penuh amarah, sang pemimpin menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan itu, lalu langsung melesat menyerang. Namun di saat yang sama, Kim Jin-ho mencoba menendang. Meskipun upaya itu gagal karena sang pemimpin dengan cepat menangkap kakinya dan mengejek bahwa tikus harus tahu tempatnya. Tanpa kehilangan momentum, Kim Jin-ho memutar tubuhnya
dan menendang leher lawannya dengan kaki yang lain, membuat sang pemimpin terkejut oleh rasa sakit yang tiba-tiba menghantam. Ia terhuyung sambil memegangi lehernya, kebingungan akan apa yang baru saja terjadi. Kesempatan itu dimanfaatkan Kim Jin-ho untuk melancarkan tendangan berikutnya, langsung ke wajahnya, hingga darah muncrat dan tubuh sang pemimpin mulai terjatuh ke tanah. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa henti, menghantam dengan kekuatan yang semakin brutal, hingga akhirnya sang pemimpin benar-benar roboh dan tak lagi bergerak. Asap tipis mengepul dari tubuhnya akibat kekuatan pukulan yang dahsyat, sementara Kim Jin-ho bergumam pelan bahwa sebenarnya ia tidak berniat menggunakan kakinya sejak awal. Melihat pemimpin mereka tumbang, para anak buahnya langsung panik dan berteriak, menuntut agar semua orang segera bergerak dan membunuh Kim Jin-ho saat itu juga. Mereka pun berbondong-bondong menyerang, bersumpah akan membuat kematiannya terasa menyakitkan. Namun di tengah gelombang serangan itu, Kim Jin-ho tetap tenang. Ia menjauh dari tubuh sang pemimpin, lalu dengan suara tegas memerintahkan semua orang untuk berhenti. Pemandangan yang mereka saksikan membuat mereka terpaku, tak mampu memahami situasi, sementara Kim Jin-ho dengan santai meraih tangan sang pemimpin dan memperingatkan bahwa jika mereka nekat bergerak, maka mereka harus siap merawatnya seumur hidup seperti memberi makan dengan sendok. Ia menyarankan agar mereka lebih baik memanggil sipir ke tempat itu. Ancaman tersebut membuat mereka terdiam, kebingungan menentukan langkah, sementara Kim Jin-ho menatap mereka satu persatu dengan dingin, kembali menegaskan apakah mereka benar-benar mengira dirinya hanya bercanda. Ia bahkan menyiratkan bahwa jika mereka masih tidak percaya, mungkin ia akan mencabut salah satu lengan sang pemimpin sebagai bukti. Mendengar itu, salah satu dari mereka akhirnya menyerah dan berteriak bahwa ia mengerti, lalu segera berlari untuk memanggil sipir. Sementara itu, sang pemimpin yang tergeletak masih sempat berteriak lemah penuh kebencian, menyebut Kim Jin-ho sebagai bajingan dan bersumpah tidak akan memaafkannya di lain waktu. Mendengar itu, Kim Jin-ho hanya bertanya dalam hati, apakah kata-kata seperti itu benar-benar masih bisa keluar dari mulutnya dalam kondisi seperti sekarang. Di tengah suasana yang masih tegang, Ryu berlari mendekat, wajahnya dipenuhi rasa takjub dan keterkejutan. Ia menatap Kim Jin-ho dengan mata berbinar, bertanya dengan penuh kekaguman dari mana ia mempelajari semua itu, karena baginya, apa yang baru saja dilakukan oleh Kim Jin-ho terlihat sangat luar biasa dan mengagumkan. Namun sebuah pertanyaan aneh tiba-tiba muncul di benak Ryu. Apakah sejak awal tubuh kau memang setinggi ini? Ia merasa sebelumnya tinggi mereka hampir sama. Dengan santai Kim Jin-ho menjawab bahwa itu semua karena sering mengangkat batu, bahkan menyarankan Ryu untuk melakukan hal yang sama. Ryu yang kebingungan kembali bertanya, sejak kapan batu ada hubungannya dengan tinggi badan? Di balik percakapan ringan itu, Z Arahan menyadari sesuatu yang jauh lebih penting. Sinkronisasi yang terjadi memang telah memindahkan statistik aslinya ke dunia ini, tetapi tubuh yang ia miliki sekarang hanyalah tubuh seorang pria kecil. Bukan itu yang paling mengkhawatirkannya, melainkan kondisi statistiknya sendiri. Sistem kemudian menampilkan informasi yang membuatnya terdiam sejenak. Namanya tercatat sebagai Z Arahan, kelas penyihir, dengan berbagai sifat luar biasa, seperti keteguhan hati, pemenang dalam situasi tanpa harapan, jiwa pejuang alami, roh seorang juara, serta berkah dari penyihir hebat peringkat S. Namun di balik semua itu, terdapat penalti akibat tubuh yang belum berkembang, membuat kekuatan, ketangkasan, daya tahan, dan persepsi yang seharusnya berada di angka 100 kini turun menjadi 50. Dan yang paling mengejutkan, sihirnya tercatat 0. Z Arahan menatap angka itu dengan tak percaya. Ia mempertanyakan dalam hati apakah ini sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin seorang penyihir tidak memiliki mana sihir sama sekali? Bagaimana mungkin ia justru merasuki tubuh seburuk ini? Pandangannya terpaku pada angka 0 itu, hingga akhirnya ia malah tertawa sinis pada sistem yang seolah mempermainkannya. Ryu, yang tidak dapat melihat tampilan sistem di hadapan Z Arahan, hanya bisa menatap bingung, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan temannya itu. Beberapa waktu kemudian, Z Arahan kembali ke sel penjaranya. Ia merebahkan diri di atas ranjang keras sambil merenung. Dalam pikirannya terlintas bahwa karakter seburuk ini benar-benar ada di dunia ini, dan mungkin itulah alasan mengapa tubuh ini diusir dari keluarganya sendiri. Ia bahkan menduga bahwa para arahan bisa saja terlibat dalam nasib buruk ini,
Makhluk yang dikenal tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Namun ia tahu, yang terpenting sekarang adalah menenangkan diri dan mulai memeriksa semuanya secara perlahan. Setidaknya ia masih bersyukur karena statistik dasarnya sebenarnya masih berada di angka 100 meskipun terkena penalti. Ia tidak terlalu peduli dengan penalti tersebut karena dengan tubuh lemah seperti ini, ia juga tidak akan mampu memaksimalkan potensinya. Usianya yang masih muda mungkin justru menjadi keuntungan, karena penalti itu bisa diatasi dengan latihan keras, meskipun masalah makanan yang terbatas tetap menjadi hambatan besar. Ia juga memperhatikan bahwa sifat-sifat yang dimilikinya sangat tidak biasa, bahkan semuanya berada di peringkat tinggi. Dari semua itu, ia hanya benar-benar familiar dengan sifat keteguhan hati dan kemampuan menjadi pemenang dalam situasi tanpa harapan, sesuatu yang ia peroleh sendiri dari pengalaman bermain sebelumnya. Jika saja nilai sihirnya tidak nol, ia pasti akan menganggap karakter ini sebagai bentuk kecurangan yang sempurna. Terlebih lagi, adanya berkah dari penyihir hebat peringkat Estrasa begitu tidak masuk akal dalam kondisi seperti ini. Meski begitu, ia yakin sebagian besar kemampuan tersebut masih bisa dipelajari dan dikembangkan seiring waktu. Untuk urusan sihir, ia juga percaya akan menemukan jalan keluarnya. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, Zed Arahan bangkit dari tempat tidur. Tiba-tiba, suara teriakan keras menggema di koridor penjara. Nomor-nomor mulai dipanggil, menandakan bahwa sesuatu akan segera terjadi. Ia menoleh ke arah pintu dengan penuh tanda tanya, sementara Ryu segera menyadari bahwa para penjaga telah kembali. Satu persatu nomor disebutkan, 114, 456, 891, 2918, memerintahkan mereka untuk keluar. Para tahanan pun keluar dari sel masing-masing dan berbaris mengikuti panggilan itu. Zed Arahan menatap mereka dengan rasa ingin tahu dan bertanya kepada Ryu siapa orang-orang itu. Dengan nada datar, Ryu menjelaskan bahwa mereka adalah para tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati dan kemungkinan besar mereka dipanggil untuk makan terakhir mereka. Zed Arahan terkejut mendengar hal itu, lalu mengulang pertanyaan tentang makan terakhir. Ryu mengangguk, menjelaskan bahwa sebelum dieksekusi, mereka diizinkan menikmati makanan apapun yang mereka inginkan. Kesadaran itu membuat Zed Arahan memahami situasi sebenarnya. Ia kemudian menanyakan nama Ryu, namun Ryu justru terlihat bingung dan menjelaskan bahwa di tempat ini mereka hanya saling memanggil dengan nomor. Setelah itu, dengan sedikit ragu, Ryu akhirnya menyebutkan namanya sendiri dan mengakui bahwa ia berasal dari keluarga miskin sehingga tidak memiliki nama belakang. Kini giliran Ryu yang bertanya. Dengan tenang, Zed Arahan menyebutkan namanya. Ia kemudian menatap Ryu serius dan memanggilnya dengan nama, lalu menanyakan apakah ia ingin keluar dari tempat ini. Pertanyaan itu membuat Ryu tertegun, tidak langsung memahami maksudnya. Namun, Ryu melanjutkan bahwa ia tidak berniat tinggal lama di tempat ini karena ia memiliki alasan kuat untuk pergi. Kim Jin-ho yang kini menjadi Zed Arahan kembali bertanya, memastikan apakah kau berencana untuk keluar dari sini. Ryu mengangguk secara implisit, langsung menjelaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui gerbang utama, dan kunci gerbang itu berada di tangan sang jenderal. Mendengar itu, Zed Arahan bertanya lagi dengan nada datar, apakah itu berarti mereka harus membunuh jenderal tersebut dan mengambil kuncinya. Reaksi Ryu langsung berubah drastis. Ia menatap Zed Arahan seolah tidak percaya, mempertanyakan kewarasannya. Ia menjelaskan bahwa meskipun sang jenderal sudah pensiun, ia tetap seorang ksatria lingkaran kelima, sosok yang sangat kuat. Jenderal Clark dikenal sebagai ksatria klasik yang dipenuhi kebencian terhadap para penyihir. Di dunia ini, hubungan antara ksatria dan penyihir memang dipenuhi permusuhan yang mendalam. Zed Arahan memahami penjelasan itu, namun dalam benaknya muncul pertanyaan lain. Apakah dirinya sekarang mampu mengalahkan seseorang seperti itu? Dan mengatakan bahwa pasti ada cara lain selain menghadapi jenderal secara langsung. Dengan tenang, Ryu menjawab bahwa mereka tidak perlu bertarung. Mereka hanya perlu mencuri. Jawaban itu membuat Zed Arahan semakin bingung. Ia kembali bertanya dengan nada tidak percaya, sementara dirinya sendiri bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi menghadapi rencana nekat yang baru saja dilontarkan oleh Ryu. Remaja dari kelas bawah lebih sering memasukkan tangan ke kantong orang lain daripada sekadar menyapa, sebuah kebiasaan pahit yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun kali ini situasinya berbeda
karena terlalu banyak mata yang mengawasi sang jenderal, sehingga ruang gerak menjadi sempit dan pilihan nyaris tak ada. Kim Jin-ho hanya bisa tersenyum tipis sambil menatap lantai dengan sorot mata yang menyiratkan kesedihan, lalu mengangguk pelan seolah membenarkan keadaan. Sementara di dalam benaknya, perlahan-lahan mulai tersusun cara untuk meloloskan diri dari tempat ini. Waktu berlalu hingga hari kerja baru pun dimulai, matahari bersinar terang seakan mengejek penderitaan mereka, dan seluruh tahanan digiring keluar. Lalu, sang jenderal mengumumkan dengan suara dingin bahwa mulai hari itu beban kerja akan ditingkatkan lagi. Mereka tidak lagi berjalan tetapi harus berlari. Seketika para tahanan tertegun, wajah mereka membeku dalam ketidakpercayaan. Beberapa di antaranya meluapkan protes, memohon agar diperlakukan sebagai manusia, mempertanyakan sampai kapan penindasan ini akan berlangsung dan mengapa mereka tidak diberi tugas yang masih mungkin dicapai. Namun bawahan Clark segera membentak, mempertanyakan apakah mereka berani melawan perintah jenderal, membuat suasana semakin mencekam. Para tahanan berseru bahwa ini terlalu berat, tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka merasakan dinginnya bilah senjata yang sudah menempel di lehernya, sementara seorang ksatria menyampaikan dengan nada datar bahwa ia hanya meneruskan perintah jenderal dan siapapun yang memiliki keluhan dipersilakan menghadap langsung kepadanya. Seorang pemuda kembali mempertanyakan alasan dibalik kekejaman ini, namun seorang pekerja lain dengan getir menegaskan bahwa mereka seharusnya sudah paham siapa penyebab semua ini. Pada saat itulah Z Arahan mendekat dan seketika seluruh pandangan yang dipenuhi kebencian tertuju padanya. Pria itu berdeham ringan dan berpura-pura santai seolah hanya hendak keluar. Tetapi niat para tahanan untuk menyerangnya sudah tak terbendung. Hingga Ryu memperingatkannya bahwa suasana sedang buruk dan memintanya mundur. Sementara dalam hati Z, Arahan menyadari dengan getir bahwa pemimpin sipir Clark sedang memancing konflik tanpa harus turun tangan sendiri, berharap para kriminal akan membunuh targetnya seperti yang terjadi kemarin. Sebuah rencana licik yang terasa terlalu hina untuk seorang ksatria yang seharusnya terhormat. Ryu mundur dengan rasa takut yang menjalar, menyadari bahwa kali ini kepala penjara berpihak pada pihak lain dan situasinya tidak akan semudah sebelumnya. Ia tak boleh mati, namun para tahanan sudah mendekat dan menyatakan dengan tegas bahwa mereka harus membunuhnya jika tidak ingin mati sendiri. Kim Jin-ho yang mengamati menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya salah, tetapi tetap saja kemarahan mulai memuncak. Teriakan menggema bahwa darah seorang penyihir masih mengalir dalam dirinya hingga akhir. Menuduhnya hanya menggertak dan menuntut agar ia segera dibunuh. Seketika itu juga, para tahanan menyerbu sambil mencaci. Namun, Z Arahan atau Kim Jin-ho dengan sigap menangkis serangan mereka. Darah mulai berceceran saat satu persatu musuhnya dijatuhkan. Bahkan hanya dengan kekuatan kaki, salah satu tubuh terlempar ke samping sementara ia bergumam dalam hati bahwa ia tidak mungkin hanya berdiri menunggu kematian. Para tahanan menjerit menyebutnya gila, tetapi Kim Jin-ho yang kini menjadi Z Arahan menanggapi dengan dingin bahwa ia memang perlu melampiaskan sesuatu, membuat mereka semakin geram hingga berteriak bahwa ia pasti sudah kehilangan akal dan harus segera dihabisi. Kim Jin-ho mengepalkan tinjunya dengan senyum yang justru semakin menegangkan, lalu berteriak menantang agar semua maju, sekaligus karena ia sudah siap menyerang. Para tahanan dengan wajah suram langsung menerjang, namun ia lebih cepat, menghantam siapapun yang pertama kali muncul di jalurnya sambil menyebut mereka telah membuat kesalahan bodoh. Di tengah kekacauan itu, seorang tahanan mencengkeram Ryu dan menyeringai sinis, mengejek bahwa lawannya hanya pandai berbicara. Ryu berteriak ketakutan dan tak mampu melepaskan diri saat pria itu menghunus pedangnya, dan dengan suara lantangnya menyatakan bahwa para tahanan seharusnya merasa terhormat bisa berhadapan dengannya. Seorang ksatria, lingkaran kedua, bernama Arahan yang tak memiliki sihir namun cukup kuat untuk mengakhiri hidupnya. Tanpa ragu ia menerjang dengan pedangnya terhunus ke arah Kim Jin-ho. Tetapi dalam sekejap, sosok targetnya menghilang dari pandangan, membuatnya terpaku kebingungan. Tak mengerti apa yang baru saja terjadi atau kemana lawannya menghilang. Hingga akhirnya, ia hanya bisa menatap dengan syok saat Kim Jin-ho muncul kembali, menyelamatkan Ryu, dan dalam satu gerakan mematikan menghancurkan pria yang tadi mencengkeramnya. Seorang tahanan menatap dengan mata terbelalak dan bertanya dengan penuh keterkejutan tentang apa yang baru saja dilakukan oleh Kim Jin-ho, seolah tidak percaya bahwa pria itu mampu bergerak secepat itu tanpa sihir,
Sementara yang lain ikut meragukan apakah ia sebenarnya menggunakan kekuatan magis. Kim Jin-ho hanya memberi isyarat singkat dan menegaskan bahwa itu bukanlah sihir. Lalu tanpa peringatan ia menghentakkan kaki ke tanah, melompat, berputar di udara dengan gerakan tajam, dan menghantam lawannya dengan tendangan keras yang membuat tubuh pria itu terlempar sebelum jatuh dan tak berdaya, hancur di tempat. Tepat saat ketegangan memuncak, sang jenderal akhirnya tiba, suaranya menggema memanggil tahanan nomor 218 dan menuntut penjelasan atas kekacauan yang terjadi. Di saat genting itu, seseorang memberanikan diri membela Kim Jin-ho dengan berteriak agar jenderal berhenti, menjelaskan bahwa Kim Jin-ho adalah korban yang disandra dan hampir dipukuli, sehingga semua yang terjadi hanyalah bentuk pembelaan diri. Jenderal Clark mengerutkan kening, memandang para tahanan dengan ekspresi meremehkan seolah menyadari bahwa mereka semua hanyalah orang-orang bodoh. Lalu ia melontarkan pertanyaan tajam. Kim Jin-ho menatapnya dengan hati-hati ketika sang jenderal bertanya apakah ia memiliki mana, dan ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun tepat pada saat itu, kobaran api ungu terang tiba-tiba muncul di belakang sang jenderal, memancarkan tekanan yang mengerikan. Hingga seluruh tahanan terangkat dari tanah sebelum dipaksa turun kembali sambil diperintahkan untuk bernapas. Sementara Ryu langsung terjatuh tak mampu bergerak sama sekali. Sang protagonis menyadari sesuatu yang aneh. Ia tidak menerima kerusakan dari energi jenderal, namun tetap merasakan betapa mustahilnya melawan kekuatan lingkaran kelima, sehingga ia berdiri kaku, menatap dengan keheranan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sistem kemudian melaporkan bahwa ia memiliki kemampuan khusus bernama jiwa juara tingkat S yang mampu menahan penindasan, sebuah kemampuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yakni resistensi yang terasa seperti kekebalan, membuatnya tersenyum tipis saat menyadari betapa tidak seimbangnya kekuatan itu. Dalam hati Jin-ho merasa lega sekaligus bersemangat. Ia menyadari bahwa di dunia nyata, tubuhnya telah mencapai puncaknya dan akan menjadi sia-sia jika berakhir di tangan seorang ksatria rendahan, seolah permainan ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Sementara itu, sang jenderal tertegun ketika melihat bahwa tekanannya tidak mampu menundukkan Kim Jin-ho. Ia tak habis pikir bagaimana mungkin seseorang tanpa mana bisa berdiri setenang itu. Pikiran tersebut memicu amarahnya hingga ia menarik napas berat dan menyalurkan lebih banyak mana, membuat tanah di bawah kakinya retak dan hancur menjadi serpihan kecil, menekan semua tahanan hingga tak mampu bergerak sama sekali. Namun, sekali lagi, sistem memberitahu Kim Jin-ho bahwa kemampuannya menahan penindasan, sehingga ia dengan mudah menanggung tekanan itu dan tetap berdiri tegak dengan penuh percaya diri, sebuah kekuatan yang bahkan melampaui sekadar peringkat S, membuatnya bertanya dalam hati, apa langkah berikutnya. Clark hanya bisa terpaku, mulutnya ternganga melihat pemandangan yang tak masuk akal. Sementara para bawahannya gemetar dan memohon agar ia menghentikan tekanan karena energi itu mulai mempengaruhi mereka juga. Akhirnya, sang jenderal menghentikan aliran mana dan menatap Kim Jin-ho dalam diam. Kim Jin-ho terkekeh pelan, menyadari bahwa semuanya telah berakhir, dan ia bahkan sempat mengira sang jenderal akan mencabut pedangnya dan menyerangnya. Namun pria itu justru menatapnya tajam sebelum berbalik dan memerintahkan semua orang kembali bekerja. Di saat itulah Kim Jin-ho memanggilnya dan meminta agar ia berhenti karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, membuat Clark menoleh dengan nada kesal menanyakan apa yang diinginkan, dan dengan tenang, Kim Jin-ho menyatakan bahwa ia sudah muak membangun menara-menara itu dan lelah hidup dalam bayang-bayang serangan yang bisa datang kapan saja. Ryu yang diliputi ketakutan menatapnya dengan bingung, tetapi Jin-ho justru melangkah mendekati jenderal dan dengan suara tegas meminta agar ia dihukum mati, membuat Ryu semakin panik dan mempertanyakan maksudnya. Sementara Jin-ho menegaskan bahwa ia benar-benar ingin dijatuhi hukuman mati. Sang jenderal tertegun mendengar permintaan itu, mempertanyakan apakah Jin-ho benar-benar memahami arti dari kata-katanya dan memperingatkan bahwa jika ini hanya keinginan sesaat, ia tidak akan memberi ampun. Namun Jin-ho justru menantang balik, menanyakan apakah jenderal takut dianggap pengecut, bahkan menyindir bahwa semuanya bisa direkam melalui bola kristal sebagai bukti. Mendengar itu, sang jenderal menyeringai dan menyatakan bahwa memang tidak ada bukti yang lebih baik, lalu segera memerintahkan para penjaga untuk membawa bola kristal secepatnya. Jin-ho menyadari kegembiraan yang aneh mengalir dalam dirinya. Ia teringat bahwa orang-orang sering berkata,
Sebelum kematian, seseorang berhak mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga, tanpa ragu, ia menyatakan keinginannya untuk menentukan menu terakhirnya. Saat itu juga, meminta daging sapi spesial dalam jumlah besar hingga perutnya terasa akan meledak. Penjaga itu langsung berteriak dengan nada tidak percaya, mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang meminta daging sapi istimewa seperti itu, sementara dalam benaknya jelas bahwa seorang narapidana hukuman mati sama sekali tidak pantas mendapatkan hidangan semewah itu, apalagi dalam jumlah banyak. Bagi para penjaga, permintaan itu terdengar seperti kegilaan. Namun daging sapi murni bukanlah sekadar makanan biasa. Itu adalah daging dari sapi-sapi yang dibesarkan di padang bebas Verity di wilayah Kekaisaran Selatan. Kualitasnya berada di puncak tertinggi, dan dalam dunia Lase Lost Savior, makanan ini termasuk salah satu yang paling langka sekaligus berharga. Rasanya bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga mengandung kekuatan misterius yang tak diketahui asalnya. Bahkan deskripsinya menyebutkan bahwa siapapun yang memakannya akan mampu memenangkan sebuah pertempuran. Ada pula sebuah misi khusus di mana daging ini digunakan untuk menyuap seorang NPC. Karena itulah, Jinho bersikeras bahwa ia harus memakannya sebelum pertarungan pentingnya, sesuatu yang sejak lama ingin ia rasakan. Lalu ia menegaskan bahwa harga tersebut sangat pantas untuk sebuah nyawa. Namun karena Kim Jinho tidak dianggap sebagai seseorang dengan peringkat tinggi, usul itu tidak langsung diterima. Dan jika sampai ada niat menipu, maka kontrak tersebut akan dibatalkan begitu saja. Di tengah ketegangan itu, Ryu mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia menanyakan kepada narapidana bernomor 218 tentang hukuman mati. Dan baru saat itu ia sadar bahwa dirinya bahkan belum diberi peringatan sebelumnya. Narapidana 218 menjelaskan bahwa Ryu juga akan ikut bersamanya, bahwa mereka berdua akan menikmati hidangan itu sampai kenyang. Ryu terkejut bukan main, mempertanyakan bagaimana mungkin dirinya juga ikut terlibat, tetapi sang jenderal menegaskan bahwa itulah yang akan terjadi. Para penjaga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara sang jenderal dengan tenang menyatakan bahwa jika mereka akan mengambil nyawa seorang penyihir, maka beginilah caranya. Ryu yang mulai diliputi ketakutan kembali bertanya, mencoba mencari kejelasan, mempertanyakan apakah pendapatnya sama sekali tidak diperhitungkan. Ia teringat bahwa daging sapi seperti ini begitu mahal hingga membutuhkan waktu berminggu-minggu hanya untuk mendapatkan satu potong saja. Namun selama masa itu, ia tidak perlu bekerja, ia diberi makan seperti para penjaga, dan memiliki seluruh waktunya untuk berlatih. Ryu memperhatikan tingkah laku Kim Jinho yang justru berlatih seolah-olah kematian tidak ada di depan mata, dan ia tidak bisa memahami alasan di balik tindakan itu. Sementara itu, sistem dalam The Last Savior bekerja dengan cara yang unik. Ketika satu statistik melampaui batas maksimum, poin yang terakumulasi akan mulai mengalir ke statistik berikutnya. Semua statistik Kim Jinho selain sihir telah mencapai batas tertinggi, yang berarti seluruh poin pengalaman yang ia kumpulkan kini sepenuhnya dialihkan ke kemampuan sihirnya. Waktu pun berlalu hingga seorang penjaga akhirnya mendekat dan memanggil narapidana bernomor 11, 172, dan 218 untuk segera keluar. Ryu merasa ngeri sekaligus pasrah. Ia memegangi kepalanya dan menganggap semua ini seperti mimpi buruk yang tak berujung, tempat di mana hidupnya akan benar-benar berakhir. Ketika mereka tiba di ruangan tempat hidangan terakhir disajikan, pemandangan di hadapan mereka benar-benar luar biasa. Daging sapi murni tersaji di atas meja, tampak begitu lezat dan menggoda, seolah memanggil siapapun untuk segera mencicipinya. Ryu yang tak mampu menahan diri mulai makan dengan mata penuh kekaguman, mengakui bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan makanan selezat ini. Kim Jinho mengingatkannya agar tidak lupa bahwa semua ini terjadi berkat dirinya. Di saat yang sama, Kim Jinho mulai merasakan sesuatu yang aneh pada kemampuannya, dan sistem melaporkan bahwa penalti yang ia terima telah berkurang sebagian beberapa kali, seolah seluruh poin pengalaman yang dimilikinya kini terkumpul sekaligus. Ia menyadari bahwa tujuan pertamanya telah tercapai dan kini saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Di sisi lain, pengawas mendekati sang jenderal dan mengumumkan bahwa hidangan terakhir telah dimulai. Jenderal Clark, yang duduk dengan wajah datar tanpa emosi, memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mengganggu proses tersebut. Ia sendiri tidak memahami keanehan hari itu,
seolah segala sesuatu berjalan di luar nalar. Meskipun telah pensiun, Clark tetaplah seorang ksatria lingkaran kelima dan ia tidak percaya bahwa seorang penyihir muda tanpa mana dapat bertahan menghadapi kekuatannya. Ia mengira sebelumnya telah melakukan kesalahan, tetapi kali ini ia bertekad untuk melakukan segalanya dengan benar. Pandangannya jatuh pada gelang bercahaya di pergelangan tangannya, dan ia sadar bahwa benda itu akan mengembalikan semua tekanan yang pernah ia rasakan berkali-kali lipat. Beberapa saat kemudian, seluruh hidangan telah habis. Piring-piring kosong menjadi saksi dari santapan terakhir yang luar biasa itu. Ryu menghela napas panjang, merasakan kelegaan aneh dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika harus mati sekarang. Namun Jinho menolak pemikiran itu, menegaskan bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mati. Jinho sendiri merasakan tubuhnya penuh energi, seolah ia mampu memukul karung tinju selama berhari-hari tanpa henti, dan ia ingin segera menguji kekuatan tersebut. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka, membuat Jinho menoleh dan menyadari seseorang telah datang. Ia merasa heran bagaimana mungkin orang itu muncul ketika semua makanan telah habis. Sang jenderal menatap mereka dan memanggil narapidana 218 dengan sebutan Z Arahan atau Jinho, membuat Jinho kembali bertanya-tanya apakah orang itu tersinggung karena tidak kebagian apapun. Dengan tatapan penuh keyakinan, Kim Jinho menatap lurus ke depan, sementara Clark memandangnya dengan kesan bahwa pemuda itu terlalu lancang, seolah hanya mengandalkan garis keturunan, tanpa memahami kenyataan yang sebenarnya. Clark menatap gelang sihir di pergelangan tangannya dengan keyakinan dingin, menyadari bahwa hal pertama yang akan ia lakukan adalah membuat wajah Jinho terdistorsi dalam seringai kesakitan. Tanpa ragu, Clark mencengkeram bahu Jinho, memutuskan bahwa inilah saatnya gelang itu bekerja. Dalam pikirannya, keluarga Z Arahan adalah garis keturunan penyihir paling elit, dan bahkan secuil informasi saja bisa menjadi kunci untuk memanfaatkan situasi, sebab dengan itu, ia yakin bisa keluar dari lubang neraka ini. Seketika gelang milik Clark memancarkan cahaya terang, dan Kim Jinho langsung memahami bahwa benda itu adalah sebuah artefak sihir. Aura magis yang menyilaukan memenuhi sekeliling mereka, berdenyut seperti gelombang energi yang hidup, sementara Clark berteriak penuh tekanan, yakin bahwa kali ini kekuatannya akan berhasil. Namun sebelum kalimatnya selesai, kesadarannya seperti dihantam kenyataan pahit. Tidak ada satupun yang terjadi pada Kim Jinho. Sang protagonis hanya tersenyum tipis penuh ejekan, menatap lurus ke mata lawannya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Ryu yang berdiri di samping Kim Jinho justru ambruk ke lantai, tubuhnya melemah seolah menanggung beban yang tak terlihat. Clark semakin bingung, amarahnya meledak ketika ia meneriaki Kim Jinho sebagai sampah, lalu dengan kasar melempar Ryu ke samping hingga kepalanya menghantam tanah dan jeritannya pecah di udara. Kim Jinho menoleh ke arah sang jenderal dan dengan tenang meminta agar ia bersikap dengan semestinya. Namun Clark yang tersulut emosi mencaci Kim Jinho sebagai makhluk aneh terkutuk dan kembali mencengkeram kedua bahunya, mencoba melukai atau setidaknya mengguncang dirinya, tetapi semua usaha itu sia-sia. Kim Jinho hanya tersenyum meremehkan, menyingkirkan tangan Clark dari tubuhnya, lalu mengingatkannya dengan nada santai bahwa ia sudah diminta untuk bertindak dengan benar. Sang jenderal terpaku, tidak mampu mencerna apa yang ia lihat. Sementara Kim Jinho melanjutkan dengan nada dingin bahwa jika memang ingin membunuhnya, lakukanlah dengan benar, bukan sekadar pamer kekuatan. Clark benar-benar terperangah, mulutnya ternganga dalam keterkejutan yang nyaris tak masuk akal. Ia sadar bahwa artefak itu telah ia gunakan sepenuhnya, namun hasilnya nihil. Sihirnya sama sekali tidak berpengaruh pada Kim Jinho. Dalam logikanya, hal itu hanya mungkin terjadi jika lawannya berada di tingkat yang lebih tinggi, yang berarti tingkat ke-6, sesuatu yang mustahil untuk dipercaya. Kata-kata seakan lenyap dari lidahnya. Lalu sebuah kemungkinan lain muncul, bahwa ini pasti karena garis keturunan Arahan. Ia menatap mata Kim Jinho dan melihat pantulan dirinya sendiri yang terkejut. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk mencapai tingkat ke-5, dan bahkan dengan pencapaian itu pun ia tidak mampu menjatuhkan seorang penyihir muda yang tampak sepele. Perlahan, cahaya pada gelang itu meredup dan akhirnya padam. Kim Jinho dengan santai bertanya apakah semuanya sudah selesai. Sang jenderal menundukkan pandangan, terdiam sejenak sebelum akhirnya mengumumkan bahwa eksekusi akan dilaksanakan keesokan paginya. Ia mungkin berasal dari Arahan, tetapi hukum kekaisaran tetap tidak bisa dilanggar. Tanpa berkata lebih banyak, Clark berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, mengucapkan selamat malam dengan nada yang sulit ditebak. Beberapa waktu kemudian,
Suasana berubah menjadi sunyi di kantor sang jenderal. Sebuah lilin menyala redup, menerangi ruangan yang dipenuhi bayangan. Clark duduk sambil menulis dengan pena bulu. Pikirannya dipenuhi kebingungan karena ia belum sepenuhnya memahami kejadian hari itu. Namun, ia merasa bahwa semua ini bisa menjadi informasi berharga bagi para ksatria, sehingga ia mulai mencatat setiap detail yang ia ingat. Dengan konsentrasi penuh, ia terus menggoreskan tinta di atas kertas, meskipun tubuhnya kelelahan, mana miliknya telah terkuras habis, dan artefaknya sudah digunakan sepenuhnya. Ia tahu laporan itu harus selesai. Tetapi tiba-tiba saja kekuatannya lenyap, tangannya melemah, dan pena itu terjatuh dari genggamannya. Sementara itu, di dalam penjara bawah tanah, cahaya terang tiba-tiba muncul, memecah kegelapan yang pekat. Ryu mengatupkan bibirnya dengan rasa takut yang mendalam. Tubuhnya gemetar ketika Kim Jin-ho mendekatinya. Dengan suara bergetar, Z Arahan atau Jin-ho bertanya apakah semuanya sudah berakhir dan bagaimana rasanya. Ryu sendiri mengaku merasa jijik, seolah ingin muntah setiap saat. Kim Jin-ho hanya menanggapi dengan santai, bahkan sempat menyinggung bahwa ia memiliki tangan yang cekatan, disertai tawa kecil yang terdengar ringan di tengah ketegangan. Setelah itu, Ryu menunjukkan kunci yang ia sembunyikan di sakunya, menanyakan apakah Z Arahan melihatnya dan bagaimana pendapatnya tentang kemampuan yang baru saja ia tunjukkan. Z Arahan atau Kim Jin-ho menjawab bahwa itu luar biasa, sesuatu yang bagi orang biasa akan sangat berbahaya, tetapi bagi Jin-ho terasa seperti keahlian seorang master sejati. Ryu kemudian menambahkan bahwa semua itu mungkin terjadi karena perhatian sang jenderal sepenuhnya terfokus pada Kim Jin-ho, seolah ia tidak memedulikan hal lain. Kim Jin-ho hanya terkekeh ringan dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Ryu merasa ada sesuatu yang aneh, yakin bahwa masih banyak hal tentang Kim Jin-ho yang tidak ia ketahui. Namun Jin-ho dengan santai menjawab bahwa semua itu hanyalah hasil dari membawa batu. Mendengar itu, Kim Jin-ho sendiri sempat merenung dan menyadari bahwa mungkin ada benarnya juga. Kemampuan spesialnya mencakup beberapa keterampilan kelas S dan statistiknya telah meningkat 10 poin, hasil yang luar biasa. Rumor tentang daging itu ternyata benar, selain lezat juga memberikan nutrisi yang luar biasa. Memang ia sempat berlatih sedikit, tetapi sekarang, saat ia menatap kedua tangannya sendiri, ia bisa merasakan perubahan nyata yang mengalir dalam dirinya. Sensasi itu terasa begitu menyenangkan bagi Kim Jin-ho, seolah tubuhnya akhirnya menemukan kembali sesuatu yang selama ini hilang. Namun di balik kenyamanan itu, ia tetap menyadari bahwa semua penalti yang membebani dirinya harus segera disingkirkan, meski ia paham jalan menuju hal itu tidak akan mudah. Kim Jin-ho mengepalkan tangannya erat, merasakan kekuatan yang mengalir, dan dalam benaknya ia tahu bahwa kondisi ini justru sempurna untuk rencananya. Ia lalu menoleh kepada Ryu dan dengan nada tegas menyampaikan bahwa mereka harus keluar malam ini juga. Namun untuk saat ini, Ryu sebaiknya beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar pergi. Ryu, yang diliputi kecemasan, kembali bertanya mengapa mereka tidak langsung pergi sekarang juga, karena ia khawatir sang jenderal akan segera menyadari hilangnya kunci dan semuanya akan terlambat. Namun Kim Jin-ho dengan tenang meminta Ryu untuk tidak khawatir, karena ia yakin sang jenderal sudah tertidur lelap. Ryu semakin bingung dan mempertanyakan bagaimana Kim Jin-ho bisa mengetahui hal itu, hingga Jin-ho mengingat gelang yang dikenakannya, sebuah benda yang bahkan namanya sendiri sudah samar dalam ingatannya. Namun ia tahu pasti bahwa gelang itu mampu melepaskan mana secara instan, sekaligus menyerap kekuatan di sekitarnya, sehingga memastikan targetnya jatuh dalam kondisi tak berdaya. Dengan keyakinan itu, Kim Jin-ho tahu bahwa sang jenderal kini benar-benar terlelap, dan fakta bahwa kunci sempat dibawa saat makan malam justru membuat rencananya menjadi jauh lebih sederhana. Ketika malam akhirnya turun, suasana menjadi sunyi dan mereka pun mulai bergerak diam-diam. Ryu melangkah mendekati pintu dengan hati berdebar, lalu dengan ragu menanyakan apakah semuanya benar-benar akan baik-baik saja. Jin-ho menanggapinya dengan santai, bahkan sempat mengatakan bahwa jika Ryu merasa takut, ia bisa saja tetap tinggal di sana. Sebuah ucapan yang langsung membuat Ryu tersentak dan hampir berteriak karena baginya Jin-ho adalah harapan terakhir dan mereka harus tetap bersama. Namun masalah besar langsung muncul di benak Ryu karena pintu itu tidak memiliki kunci, membuatnya kebingungan memikirkan bagaimana mereka akan keluar. Jin-ho hanya meminta Ryu untuk menyingkir dan dengan ekspresi penuh tanda tanya Ryu menuruti perintah itu. Tepat sebelum Jin-ho menghantam pintu tersebut dengan tendangan keras yang menghasilkan suara ledakan luar biasa. Ryu terperanjat, tak percaya dengan kekuatan yang baru saja ia saksikan, bahkan mulai mempertanyakan apakah Kim Jin-ho benar-benar seorang penyihir. Suara keras itu ternyata menarik perhatian para penjaga yang segera berlari keluar,
sambil berteriak menanyakan apa yang sedang terjadi, dan saat mereka menyadari bahwa sumber keributan berasal dari ruangan 218, kecurigaan pun langsung muncul. Kim Jin-ho berbalik dengan santai dan seolah menantang, membuat para penjaga segera memahami bahwa ini adalah upaya pelarian. Mereka berteriak memerintahkan agar kejadian ini segera dilaporkan kepada jenderal, sekaligus memerintahkan penangkapan secepat mungkin. Para penjaga pun berhamburan keluar, dan Ryu yang melihat situasi di depan menjadi panik karena gerbang telah diblokade, dan puluhan penjaga bersenjata sudah berkumpul di sana. Namun, Kim Jin-ho tidak memperlambat langkahnya sedikit pun. Bahkan ketika salah satu penjaga memerintahkan untuk menghentikan mereka dengan cara apapun, Kim Jin-ho justru menyuruh Ryu untuk tidak berhenti dan terus berlari. Dengan perintah itu, Jin-ho langsung melesat lebih cepat, membuat Ryu terkejut namun akhirnya mengikuti sambil berlari sekuat tenaga. Dalam sekejap, Kim Jin-ho sudah menerobos penjaga pertama berkat kelincahannya yang luar biasa, menghantam wajah lawannya dengan telapak tangan hingga tubuh pria itu terpental jauh. Gerakannya begitu cepat hingga para penjaga lainnya terpaku dalam keterkejutan, dan sebelum mereka sempat bereaksi, satu persatu mulai tumbang dihantam serangan Kim Jin-ho. Ketika beberapa penjaga sudah tergeletak, salah satu dari mereka mulai diliputi ketakutan, menyadari betapa buruk situasi yang mereka hadapi. Namun Kim Jin-ho tidak memberi kesempatan. Ia langsung menerjang pria itu dan menghantam lehernya dengan keras hingga jeritan kesakitan mengerikan terdengar. Sementara benjolan berdarah muncul di lehernya. Kim Jin-ho terus bergerak tanpa henti, melewati setiap penjaga yang menghadang, mendekati kelompok utama yang kini mulai ciut ketakutan. Bahkan beberapa di antaranya menurunkan pedang mereka. Tanpa ampun, Kim Jin-ho kembali menerjang sisa lawan, menghancurkan mereka dengan tendangan demi tendangan, sementara teriakan agar dirinya dibunuh terus menggema dari berbagai arah. Para penjaga menyerangnya dari segala sisi, namun kelincahan Jin-ho membuat setiap serangan berhasil ia hindari sekaligus ia balas dengan efektif. Ia menendang wajah para penjaga, mendarat dengan stabil, lalu bersiap untuk serangan berikutnya tanpa memberi celah sedikit pun. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhenti sejenak, hanya untuk melihat dua penjaga lagi menyerangnya, yang justru disambutnya dengan seringai sebelum menjatuhkan mereka berdua dalam satu tendangan kuat. Ryu yang menyaksikan semua itu hanya bisa terpaku. Pikirannya dipenuhi keterkejutan yang terasa hampir membuatnya kehilangan kewarasan. Sementara itu, di tempat lain, sang jenderal yang kemudian melihat para penjaga yang telah dihancurkan hanya bisa berdiri dalam kebingungan yang membisu. Para penjaga yang masih bisa bergerak berusaha bangkit dan meminta maaf, namun perhatian sang jenderal hanya tertuju pada gerbang yang kini terbuka lebar. Ketika ia diberitahu bahwa pelaku semua ini adalah tahanan nomor 218, wajahnya langsung membeku oleh amarah. Dan dengan suara penuh tekanan, ia memerintahkan agar semua orang segera menangkapnya dan membawanya kembali. Beberapa waktu kemudian, Kim Jin-ho dan Ryu akhirnya tiba di desa Motama yang terletak di dekat koloni. Sesampainya di sana, mereka segera mencari tempat persembunyian dan akhirnya bersembunyi di dalam sebuah tong dan peti yang berada di luar bangunan. Setelah merasa cukup aman, Kim Jin-ho berdiri perlahan dan menyatakan bahwa menurutnya mereka akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran. Ia menghela napas panjang penuh kelegaan, lalu bersama Ryu, mereka menoleh ke sekeliling, memastikan keadaan sebelum melangkah lebih jauh. Kim Jin-ho menoleh pada Ryu dan menanyakan di mana sebenarnya mereka berada, dan Ryu menjawab bahwa mereka kini ada di desa Motama, sebuah tempat terpencil yang nyaris tak memiliki apapun selain kedekatannya dengan koloni, sehingga wajar jika mereka akhirnya sampai di sana terlebih dahulu. Kim Jin-ho kembali bertanya apa yang bisa mereka lakukan dalam kondisi seperti ini, dan Ryu menjelaskan bahwa kota-kota lain terlalu jauh untuk dijangkau dalam waktu singkat. Namun, jika mereka bisa berbaur dengan keramaian di desa ini, semuanya seharusnya akan baik-baik saja. Sang protagonis akhirnya memutuskan untuk mempercayainya, meskipun rasa ragu masih tersisa. Lalu ia melihat Ryu melakukan sesuatu dan bertanya apa yang sedang ia kerjakan. Tanpa banyak penjelasan, Ryu menyerahkan pakaian aneh yang tampak kumal dan diambil dari tumpukan sampah, lalu mengatakan bahwa pakaian itu sangat cocok untuk mereka kenakan. Kim Jin-ho menatap pakaian itu dengan ekspresi tidak percaya dan bertanya, mengapa Ryu justru memilih pakaian yang tampak seperti milik gelandangan, namun Ryu dengan santai menjelaskan bahwa di desa ini banyak orang miskin,
sehingga menyamar sebagai salah satu dari mereka adalah cara termudah untuk tidak menarik perhatian. Ia menambahkan bahwa ia akan pergi untuk mengumpulkan kebutuhan dasar, sementara Kim Jin-ho harus tetap di tempat itu dan menjaga agar tidak mencolok. Kim Jin-ho sempat mengingatkan bahwa meskipun rencana itu terdengar jelas, mereka tidak memiliki uang sama sekali, namun Ryu hanya membalas dengan nada ringan bahwa siapa yang benar-benar membutuhkan uang dalam situasi seperti ini. Dari jawaban itu, Jin-ho semakin menyadari bahwa Ryu memang berbeda dari orang kebanyakan. Ryu kemudian mengatakan bahwa ia akan segera kembali dan meminta Kim Jin-ho untuk tidak pergi kemanapun, karena baginya Jin-ho adalah harapan terakhirnya. Kim Jin-ho menatap mata Ryu dalam diam, menangkap kesungguhan yang tersirat di dalamnya, dan memahami betapa besar harapan yang dibebankan kepadanya. Sekitar 1 jam kemudian, Ryu kembali, dan Jin-ho langsung bertanya apa yang ia bawa kali ini. Ryu menunjukkan sepasang lensa kontak berwarna, dan ketika Jin-ho memakainya, warna matanya berubah menjadi biru. Ia lalu bertanya bagaimana menurut Ryu, dan Ryu menjawab bahwa hasilnya tidak buruk. Ia menjelaskan bahwa mata merah adalah ciri khas seorang penyihir dan dapat dengan mudah mengungkap identitas, sehingga Jin-ho harus berhati-hati. Di wilayah ini, yang dikenal sebagai Tanah Para Bahal, lensa kontak biru sangat populer. Bahkan bagi kaum bangsawan, warna mata hanyalah aksesori tambahan yang bisa diubah sesuka hati. Nama keluarga Bahal terdengar begitu akrab bagi Kim Jin-ho karena karakter yang pernah ia jalani juga berasal dari keluarga itu, sosok yang pernah bertarung bersamanya hingga akhir.